Sementara itu, di lokasi Jaka berada, udara di sekitar Jaka dan pengikutnya mendadak terasa berat. Tanah yang semula retak biasa dengan warna abu-abu gelap mulai bergetar secara ritmis. Getaran itu bukanlah gempa yang biasa, melainkan denyut energi yang sangat besar di bawah permukaan. Di antara dua tebing batu raksasa yang menjulang tinggi, ruang hampa itu mulai membiaskan cahaya. Tiba-tiba, suara menggelegar meledak dari dalam kegelapan lembah. Bersamaan dengan teriakan itu, uap panas yang menyembur keluar dari celah gerbang membawa aroma belerang yang sangat menyengat. Asap hitam pekat menyusul di belakangnya, bergerak lambat namun tebal. Ponik muda yang bertengger di bahu Jaka bereaksi seketika. Makhluk kecil itu meringkuk, sayapnya yang belum sempurna bergetar dengan hebat. Bulu-bulu apinya yang biasanya bersinar terang kini berdenyut tidak stabil. Jaka menghentikan langkahnya secara mendadak. Ia berdiri tegak, sedikit pun tidak goyah oleh tekanan udara tersebut. Dengan gerakan yang tenang, ia mengangkat tangan kanannya menyentuh kepala poni kecil itu dengan ujung jari telunjuknya. Tenang saja, kau aman bersama Great Lord ini. Yada melangkah sedikit ke depan, matanya mengamati pergerakan asap hitam yang mulai menyelimuti kaki mereka. Tuanku, ada yang tidak beres di sini, Subali menambahkan. Saya merasakan getaran energi yang sangat kacau. Berhati-hatilah, tuanku. Itu sudah pasti. Tenanglah kalian berdua. Tanpa menunjukkan keraguan, Jaka kembali melangkah maju. Begitu mereka melewati batas gerbang, suasana berubah secara drastis. Di bawah kaki mereka berubah warna menjadi merah gelap yang tidak alami. Permukaannya retak, memancarkan cahaya samar dari celah-celahnya, seolah mereka sedang berjalan di atas lapisan tipis yang menutupi lautan bara api yang belum padam. Di kejauhan, melalui kabut asap hitam itu, sebuah struktur bangunan mulai terlihat. Itu adalah reruntuhan kuil kuno yang dibangun dengan material yang sangat aneh. Di bagian utama bangunan terdapat simbol ponik yang besar, namun kini simbol itu hampir tidak terbaca karena tertutup noda hitam pekat yang nampak seperti darah kering ataupun jelaga iblis. Langkah mereka terhenti ketika udara di sekitar kuil tersebut mulai bergetar dengan frekuensi yang sangat tinggi hingga memekakkan telinga. Suara itu jauh lebih keras dari sebelumnya, mengguncang seluruh lembah hingga beberapa bagian tebing di kejauhan runtuh. Jenderal Iblis Baruga menampakkan dirinya. Makhluk itu memiliki tinggi 3 kali lipat manusia biasa. Kulitnya terlihat kasar dan menunjukkan aliran api oren kemerahan yang menyala di setiap celah tubuhnya. Siapa yang berani mengganggu istirahatku? Akan aku bakar kalian hingga tidak tersisa. Gelombang api itu mendekat dengan cepat. Subali bereaksi secara instan. Ia melompat maju menembus tekanan udara panas itu. Di udara, ia mengangkat tangan kanannya tinggi-tinggi. Sebuah batu magis yang tertanam di sarung tangannya menyala dengan intensitas yang luar biasa. Subali melepaskan energi tersebut dalam satu hentakan besar. Puluhan iblis di barisan depan terhempas ke udara. Tubuh mereka hancur dan langsung terurai menjadi asap hitam sebelum menyentuh tanah. Yada tidak tinggal diam. Ia segera mengambil posisi di depan Jaka. Benturan itu menciptakan suara dentuman yang sangat keras. Saat berbenturan dengan pelindung Yada, Jaka berdiri di pusat lingkaran perisai. Ia sama sekali tidak bergerak. Wajahnya tetap menunjukkan ketenangan yang mutlak. Ponik muda di bahunya kini menempel lebih dekat ke leher Jaka, seolah mencari perlindungan sekaligus memberikan dukungan energi. Melihat serangannya ditahan, Baruga menggeram dengan sangat keras hingga menciptakan gelombang tekanan baru. Beraninya kalian menginjakkan kaki di wilayah kami. Benar-benar sangat agresif. Api yang bisa mempengaruhi emosi. Ini menarik sekali. Great Lord ini cukup terkejut. Sebuah nyala api baru terbentuk di sekeliling Jaka. Warnanya emas dengan kilau biru di tepiannya, berdenyut hingga irama yang lembut namun memiliki tekanan energi yang sangat masif. Jaka melangkah satu langkah keluar dari pelindungan perisai Yada.
Ia mengangkat kedua tangannya ke depan. Rasakanlah ini, Niating Sunachiku, Raja Pati. Gelombang emas kebiruan itu menyebar ke segala arah dengan kecepatan cahaya. Serangan itu sangat unik karena tidak menghancurkan secara fisik, melainkan menyapu medan perang seperti gelombang air yang menenangkan. Energi itu menyentuh setiap pasukan iblis yang ada di lembah tersebut. Satu persatu, ribuan iblis yang tadinya bergerak beringas mendadak berhenti di tempat. Gerakan mereka terkunci. Api merah yang tadinya berkobar di tubuh mereka langsung meredup. Mata mereka yang tadinya menyala seperti bara kini kehilangan cahayanya, digantikan oleh kekosongan. Iblis Baruga yang berada paling dekat dengan Jaka terhuyung ke belakang. Api pekat yang menyelimuti tubuhnya padam dengan cepat, menyisakan kulit batunya yang kini terlihat kusam. Apa ini? Apa yang telah terjadi? Kekuatannya terkuras habis dalam sekejap. Sendi-sendi kakinya melemas dan makhluk itu jatuh berlutut di hadapan Jaka. Nafasnya terdengar berat dan tersengal. Kini kau tahu siapa Great Lord ini. Welas asih, welas hatiku, Asma Pangurung. Cahaya keemasan yang sangat terang meledak dari titik sentuhan tersebut. Cahaya itu membentuk pola yang sangat rumit, sebuah simbol segi enam yang bersinar transparan namun terlihat sangat kokoh, mengunci seluruh aliran energi tubuh Baruga. Sisa-sisa api hitam yang tersembunyi di dalam retakan kulit Baruga benar-benar telah padam, tidak menyisakan sedikit pun kegelapan. Sekarang katakan sesuatu. Aku adalah penjaga alam di sekitar kuil Ponik, hingga pada akhirnya para iblis telah merajalela. Leluhur Ponik pernah bertempur denganku waktu itu. Mereka berhasil melarikan diri ke wilayah yang lebih dalam, mencari sumber kekuatan untuk mengatasi bahaya yang sesungguhnya. Begitukah? Sepertinya aku harus segera melanjutkan perjalanan. Tapi ada sesuatu yang harus aku lakukan. Niating Sunachiku Kalimasata. Suara dengungan frekuensi tinggi kembali terdengar, namun kali ini terasa sangat menyejukkan. Jaka melepaskan gelombang energi penyucian yang halus. Pasukan iblis yang jumlahnya ribuan di sekeliling mereka mulai mengalami transformasi. Bentuk asli mereka mulai terlihat. Ternyata mereka bukanlah iblis sesungguhnya. Setelah mendapatkan kesadaran dan bentuk aslinya, mereka semuanya membungkuk hormat ke arah Jaka sebelum akhirnya berpencar dan bergerak menjauh ke arah hutan tersembunyi dan tenang. Reruntuhan kuil di depan mereka juga mulai bereaksi. Noda hitam yang menutupi pilar dan dinding kuil menguap begitu saja. Seluruh struktur bangunan mulai berpendar dengan cahaya lembut yang konstan. Simbol Ponik yang besar di bagian depan kini kembali terlihat jelas, memancarkan aura keagungan masa lalu. Perjalanan masih panjang. Ayo, kita lanjutkan. Siap, tuanku. Kelompok kecil itu kembali mengatur formasi mereka. Mereka mulai melangkah melewati Baruga yang masih berlutut dalam proses pemulihan, dan meninggalkan kuil Ponik yang kini kembali bersinar di tengah lembah yang sunyi. Langkah kaki mereka bergema di antara dinding tebing menuju ke wilayah yang lebih dalam di mana sumber kekuatan leluhur Ponik berada. Reruntuhan kota Ponik terbentang dengan skala yang sangat masif. Bangunan bertingkat tinggi yang dibangun dari material batu putih berdiri dengan posisi miring yang tidak stabil. Sebagian besar atapnya telah runtuh, namun beberapa menara masih tegak berdiri meskipun penuh dengan retakan besar di seluruh permukaannya. Ukiran burung Ponik yang rumit pada dinding bangunan masih terlihat sangat jelas, meskipun pigmen warnanya telah hilang termakan waktu. Beberapa ukiran tersebut terbelah oleh retakan panjang, dan di dalamnya terdapat bayangan pekat yang nampak bergerak secara tidak wajar. Subali menghentikan langkahnya secara tiba-tiba, matanya mengamati struktur bangunan terdekat. Kota ini masih mempertahankan struktur utamanya, tapi auranya sungguh tidak stabil. Mohon hati-hati, tuanku. Jangan menyentuh apapun tanpa perintah. Ada yang aneh dengan situasi ini. Baru saja mereka akan melangkah lagi,
sebuah suara berat yang mengandung getaran energi menggema dari arah istana utama yang berada di pusat kota. Yada langsung bersiap dan mengangkat perisainya. Ini bukanlah reruntuhan biasa, Tuan. Ada sesuatu di atas. Sebelum Jaka sempat memberikan instruksi lanjutan, dua sosok bayangan melesat dari balik reruntuhan bangunan dari sisi samping. Mereka bergerak dengan sangat cepat, nyaris tidak menimbulkan suara gesekan sedikit pun dengan udara. Kedua sosok itu mendarat tepat di kelompok Jaka dengan posisi siap untuk bertempur. Salah satu dari mereka bicara dengan nada yang sangat tegas. Situasinya sangat berbahaya. Jangan sembarangan bertindak. Siri, Suru, apa yang telah kalian temukan? Kami tidak yakin, tapi setelah Anda menyegel Baruga, semuanya mulai berubah. Kami tidak bisa mengintai lebih lama. Situasi juga sangat berbahaya. Begitu kalimat Suru berakhir, bayangan-bayangan yang menempel di dinding dan celah tanah mulai bergerak. Dalam waktu singkat, puluhan, ratusan, hingga ribuan iblis bayangan muncul dari berbagai arah. Mereka melesat maju tanpa suara langkah, hanya menyisakan jejak uap gelap yang tertinggal di udara saat mereka bergerak. Yada, Subali, siap! Yada menghentakkan kakinya ke tanah, memicu mengeluarkan energi pelindung yang membentuk perisai transparan. Di saat yang sama, Subali mengambil posisi menyerang dengan senjata beratnya yang mulai berpendar. Siri dan Suru juga telah berada dalam posisi senyap untuk menjaga stabilitas formasi. Ribuan iblis bayangan itu menabrak perisai energi Yada secara bersamaan. Namun, hal aneh terjadi. Begitu tubuh mereka bersentuhan dengan permukaan perisai, energi pelindung itu langsung terkikis habis. Bunyi desisan terdengar saat sebagian energi pelindung Yada menghilang dengan cepat. Perisaiku mulai terkikis. Lakukan sesuatu, Tuan. Aku tidak bisa sembarangan menyerang. Mungkin mereka masih bisa diselamatkan juga. Yuk, bagaimana menurutmu? Master Boy, Master, aku akan memberikan sedikit pemulihan dengan mengkombinasikan dengan apimu. Mungkin kita bisa menciptakan sesuatu yang bisa membangkitkan kesadaran mereka, Master. Baiklah, jaga kestabilan energimu. Yuk. Siap, Master Boy. Master. Jaka menutup matanya, memusatkan konsentrasi pada inti energinya. Warna cahaya di sekitar mereka kemudian berubah secara drastis. Api biru dan energi emas itu melebur menjadi satu kesatuan baru, menciptakan nyala api putih keemasan yang memancarkan aura kemurnian. Ong Wilahing, Cahyaning Jagat. Energi tersebut meledak dari tubuh Jaka dalam bentuk gelombang yang meluas ke seluruh penjuru kota. Gelombang cahaya putih itu menyapu ribuan iblis bayangan dan langsung menghantam bola-bola cahaya redup yang tergantung dari reruntuhan. Setiap bulat jiwa yang tersentuh energi itu langsung bereaksi seketika. Cahaya mereka yang tadinya redup kini menguat secara eksponensial dan getaran mulai menjadi sangat stabil. Satu persatu bola cahaya itu pecah dengan suara denting yang halus. Dari dalam pecahan cahaya itu, makhluk kecil dengan berbagai bentuk mulai menampakkan diri. Meskipun wujud mereka masih terlihat samar dan transparan, mereka jelas memiliki tanda-tanda kehidupan yang nyata. Mereka semuanya telah sadar. Jika begitu, kita harus segera bergerak ke arah luar kota. Jangan berkumpul di sini. Tiba-tiba, dari arah dalam istana yang gelap, sebuah suara yang sangat dingin dan penuh kebencian bergetar di udara, membatalkan semua ketenangan yang sempat muncul. Siapa kalian? Berani menggangguku? Pintu gerbang istana yang sangat besar dan berat itu mendadak runtuh berkeping-keping. Dari dalam kegelapan yang pekat, sebuah sosok berukuran raksasa melangkah keluar. Tubuh makhluk itu sangat mengerikan karena tidak memiliki bentuk yang padat dan permanen. Ribuan sisa bayangan iblis di sekelilingnya bergerak secara sinkron. Melihat ancaman besar itu, Uta melangkah ke depan. Ia mendongakkan kepalanya ke arah langit dan seketika tubuhnya mengalami transformasi yang sangat cepat. Kulitnya mengeras menjadi sisik hitam yang berkilau. Sepasang sayap naga yang sangat besar terbentang dari punggungnya dan ekor panjangnya yang berduri menghantam tanah hingga retak. Uta mengeluarkan suara tawa rendah sebelum melompat ke udara. Tuan, biarkan aku yang menghadapinya.
Uta kemudian melesat dengan kecepatan tinggi di udara. Semburan api berwarna ungu yang sangat panas keluar dari mulut hitam naga Uta. Api itu menyapu barisan iblis bayangan yang mencoba mendekati Jaka. Para iblis tersebut tidak memiliki kesempatan untuk menghindar. Mereka langsung terurai menjadi partikel asap hitam yang lenyap seketika saat bersentuhan dengan api ungu milik Uta. Kalian sungguh mencari mati. Majulah. Great Lord ini tidak pernah takut. Benturan kedua senjata terjadi dengan sangat keras. Di sisi lain pertempuran, Yu terus mempertahankan fokusnya. Ia terus mengalirkan energi pemulihan untuk menjaga agar jiwa-jiwa yang sudah sadar tidak kembali terpengaruh oleh aura negatif. Aku masih bisa bertahan, Master. Teruskan seranganmu. Kurang ajar. Beraninya orang luar sembarangan memasuki wilayahku. Uta melihat celah saat makhluk itu berkonsentrasi pada Jaka. Ia menukik turun dari ketinggian menggunakan rahang naganya yang kuat dan menggigit salah satu bagian bahunya yang sedang memadat. Kemudian Jaka melompat tinggi ke udara, memusatkan seluruh sisa energi api cahaya jiwa pada ujung keris berahugeni. Ia mengarahkan serangannya ke pusat massa bayangan yang merupakan inti jantung makhluk itu. Kalian akan merasakan akibatnya. Kehancuran telah menunggu kalian. Kalimat itu terputus saat seluruh tubuh makhluk itu hancur total menjadi serpihan bayangan yang kemudian menguap dan menghilang sepenuhnya di udara. Keheningan kembali menyelimuti reruntuhan kota Ponik. Ini tidak ada apa-apanya. Mari kita lanjutkan untuk menemukan bintang api jiwa. Aku rasa ini sudah dekat. Angin berhembus rendah di permukaan tanah dan membawa suara dengung yang konstan. Debu-debu merah yang halus bertebangan berputar di sekitar pergelangan kaki mereka sebelum jatuh kembali ke tanah merah yang retak. Jaka menghentikan langkah tepat di bibir daratan. Matanya yang tajam mengamati cakrawala tanpa mengeluarkan sepatah kata pun. Ponik muda yang bertengger di bahu Jaka bereaksi secara instan. Ia menegakkan kepalanya. Bulu-bulu di lehernya sedikit berdiri, memperlihatkan insting waspada yang sangat tinggi terhadap lingkungan baru itu. Tiba-tiba muncul beberapa makhluk yang aneh dan memecah kesunyian dengan teriakan yang memekakkan telinga. Sesosok makhluk buas dengan sepasang tanduk panjang yang melengkung tajam melesat ke depan arah mereka. Kecepatan makhluk itu begitu tinggi hingga tanah merah di bawah pijakannya terbelah dan berhamburan ke samping. Uta tidak menunggu perintah kedua. Dalam wujud naga hitamnya, ia meluncur cepat ke udara. Sayapnya yang lebar menghantam udara dengan kekuatan besar, menciptakan tekanan angin yang menekan debu merah di sekitarnya. Tuan, biarkan aku menghadapi makhluk ini. Lakukan semaumu, Uta. Naga hitam itu menabrak makhluk bertanduk dengan kekuatan penuh di udara. Rahang Uta yang kuat mencengkeram leher energi hitam makhluk itu, menguncinya agar tidak bisa bergerak. Api ungu pekat menyembur dari mulut Uta dan membakar langsung. Energi negatif yang terbentuk dari makhluk itu mulai terbakar hebat dan bergetar secara tidak stabil. Jaka memutar kepalanya sedikit, melirik ke arah Uta yang masih melayang di udara. Jangan menjauh terlalu jauh, Uta. Baik, Tuan. Di sisi lain daratan yang luas itu, Siri dan Suru sudah bergerak secara independen. Mereka berlari dengan posisi tubuh rendah, memanfaatkan bayangan dari potongan-potongan baja raksasa yang tersebar secara acak di medan perang itu. Mereka kemudian mendekat ke arah Jaka. Tuan, ada jejak energi kuat di sekitar sini. Pasti itu adalah bekas pertempuran yang terjadi dahulu. Energinya saling bertumpuk, tidak stabil, dan makhluk-makhluk ini mungkin lahir dari sisa konflik itu, Tuan. Sebelum Jaka memberikan instruksi untuk menganalisis lebih jauh, sekelompok makhluk buas lainnya muncul dari balik keruntuhan. Yada segera mengambil posisi di barisan depan. Ia membentangkan kedua tangannya lebar-lebar dan memanggil energi pelindungnya. Sebuah kubah cahaya pelindung terbentuk tepat waktu. Suara benturan yang sangat keras terjadi saat makhluk-makhluk itu menghantam permukaan perisai Yada secara brutal. Benturan itu menciptakan getaran hebat.
Tuanku, energi negatif di sini sangat padat. Perisaiku mulai sulit untuk bertahan lebih lama. Berapa lama lagi kau bisa bertahan, Yada? Jika terus menerima tekanan ini, hanya sekitar 1 dupa, tuanku. Subali kemudian mendekat. Tuan, aku akan membersihkan jalannya agar kita bisa mencapai daratan tengah. Lakukan, tapi jangan memaksakan diri, Subali. Subali langsung menghantam. Gelombang ledakan energi yang sangat besar menyapu ke arah depan. Tanah terangkat ke udara akibat kekuatan ledakan tersebut. Para makhluk itu langsung terlempar ke udara. Jalanan yang bersih ini terbuka menuju titik tengah daratan yang lebih lapang. Di titik tengah terdapat sebuah pilar batu tunggal yang menjulang tinggi. Seluruh permukaannya dipenuhi dengan retakan yang dalam. Namun di bagian tengahnya sebuah simbol ponik masih terukir dengan sangat jelas. Simbol itu terus memancarkan getaran rendah yang bisa dirasakan melalui telapak kaki Jaka saat ia berdiri di dekatnya. Jaka melangkah lebih dekat. Ponik muda di bahunya nampak bersemangat dengan mengepakkan sayap kecilnya berkali-kali. Tiba-tiba tanah di sekitar pilar mulai bergetar. Getaran itu semakin lama semakin kencang hingga membuat debu merah berterbangan. Pilar batu itu mulai bersinar di bagian intinya, memancarkan cahaya keemasan yang merembes keluar melalui setiap celah di retakan permukaannya. Dari sana kemudian muncul leluhur Sura Api berkata dengan suara yang tenang namun berat, "Siapa yang berani datang kemari? Oh, ternyata ada yang membawa aura ponik. Baguslah, aku rasa kalian bukanlah musuh." Yu berkata dengan nada pelan kepada Jaka, Master, itu pasti yang sedang kita cari, bukan? "Kau mungkin berpikir aku pergi ke dalam lembah untuk menghadapi para iblis. Tapi itu bukanlah kebenarannya, anak muda." Silakan ceritakan semuanya, senior. Dan aku bukanlah bagian dari klan Ponik, tapi aku memang utusan dari klan Ponik. Tidak masalah. Kau masih memiliki sedikit warisan Ponik. Baiklah, ribuan tahun lalu, bintang api jiwa menjadi target utama iblis terkuat yang ingin menggunakannya untuk menghancurkan 9 semesta. Aku tidak bisa membunuhnya, jadi aku menyembunyikan bintang api jiwa di lokasi yang sangat rahasia. Kemudian mengunci diriku bersama musuh agar ia tidak bisa keluar. Energi pertempuran kita yang tersisa lahirlah menjadi makhluk buas di daratan ini. Tapi mereka menjadi penjaga alami tempat ini. Jadi makhluk-makhluk itu... Ya, itu benar, anak muda. Kini aku akan mengajarkanmu teknik rahasia api pemurnian jiwa. Teknik ini bisa membersihkan kontaminasi iblis dari sumber energi apapun, bahkan dari makhluk yang sudah terkontaminasi dalam waktu yang lama. Suara mantra kuno mulai terdengar di telinga Jaka. Suara lembut dan stabil mengalir masuk tanpa memberikan tekanan fisik yang menyakitkan. Jaka merasakan energi baru masuk ke dalam tubuhnya, mengalir melalui jalur meridian dan menyatu dengan api birunya. Leluhur itu kemudian melanjutkan kembali dengan peringatan terakhirnya. Selain itu, kau harus tahu, anak muda, Jenderal Iblis ketiga yang kau akan hadapi bukanlah iblis asli. Ia dulunya adalah anggota klan Ponik yang sangat berbakat. Namun, kontaminasi iblis membuatnya terbuai dengan dendam pada klan karena merasa telah ditinggalkan. Volak yang sejak awal perjalanan lebih banyak diam dan mengamati dari belakang yang sudah dalam bentuk manusianya mulai menunjukkan kehadirannya. Ia melangkah sedikit ke depan tanpa mengucapkan sepatah kata pun. Namun sorotan matanya menunjukkan pengertian. Leluhur itu menatap Volak sejenak, memberikan sebuah anggukan pengakuan yang samar sebelum kembali menatap Jaka. Anak muda, bintang api jiwa berada di dalam gua bawah tanah yang ada di ujung daratan ini. Namun sebelum itu, kau harus menghadapi Jenderal Iblis ketiga yang telah menjaga jalannya.
Mendengar petunjuk itu, Ponik muda di bahu Jaka mengepakkan sayapnya dan terbang berputar sejenak sebelum mendarat kembali. Baiklah, aku siap menghadapi apapun yang ada di depan. Master Boy, maksudku Master saja. Aku rasa tujuan kita sudah dekat, tapi aku sedikit khawatir, Master. Kekhawatiran itu akan diperhitungkan, Yu. Kita akan berangkat. Aku harap kalian berhasil. Begitu pilar cahaya itu lenyap, Jaka dan kelompoknya tidak membuang waktu lagi. Mereka meninggalkan pilar batu yang kini kembali sunyi, melintasi tanah merah yang masih bergetar akibat sisa pertempuran ribuan tahun lalu, menuju ke arah mulut gua gelap di ujung daratan yang menyimpan kunci bagi masa depan klan Ponik. Langkah kaki Jaka dan rombongannya menghantam permukaan jalur pendakian yang semakin curam. Tanah di bawah sepatu mereka tidak lagi berwarna merah kusam, melainkan berubah menjadi hitam pekat, keras, dan mengeluarkan hawa panas yang menyengat. Getaran konstan berdenyut dari kedalaman bukit, menciptakan sensasi seolah-olah mereka sedang berjalan di atas punggung raksasa yang sedang bernafas berat. Di hadapan mereka, menara hitam berdiri kokoh, tidak simetris, dengan guratan-guratan alur energi ungu yang bergerak liar di permukaannya. Ubah energi yang menyelimuti menara itu berdenyut dengan irama yang merusak ketenangan. Auranya sungguh mulai berubah. Aku rasa kita menuju jalan yang benar. Lanjutkan. Jaka menggeram singkat. Tiba-tiba, udara di sekitar puncak menara seolah tersedot masuk ke satu titik sebelum akhirnya meledak keluar. Sosok makhluk dengan sayap ponik yang sangat besar meluncur turun. Bulu-bulu sayap yang seharusnya indah itu nampak hangus, meneteskan api kontaminasi hitam kemerahan yang membakar udara. Ravana mendarat dengan anggun namun mematikan. Sudah cukup jauh perjalanan kalian. Ternyata kalian masih punya muka untuk datang kemari. Aku adalah Ravana, akan mengambil balas dendam pada klan yang telah mengkhianatiku dan meninggalkanku di lembah ini. Aku tidak akan segan-segan membunuh kalian. Anak-anak, bunuh mereka. Suara itu bergema, memicu reaksi berantai di seluruh bukit. Tanah bergetar dengan hebat. Bongkahan batu besar lepas dari tebing dan jatuh berdentum ke lereng bawah. Uta segera merentangkan sayap naganya yang lebar, menciptakan hembusan angin kuat untuk menstabilkan posisi kawan-kawannya. Tuan, pasukan raksasa telah datang dari belakang. Biarkan aku dan Volak menghadapinya. Tuanku, biarkan kami yang mengurus kerucu di sana, agar tidak ada yang mengganggumu, tuanku. Lakukan saja, Volak. Jangan berlebihan. Jangan sampai menghancurkan tempat ini. Baiklah, dimengerti, Tuan. Uta melesat maju lebih dulu. Tubuh naganya menerjang barisan depan pasukan raksasa. Di sisi lain, Volak mengangkat ekornya yang besar dan menghantamkannya ke tanah dengan kekuatan penuh. Tanah langsung retak dan hancur berantakan. Getaran itu membuat puluhan iblis raksasa kehilangan keseimbangan dan terguling jatuh kembali ke dasar lembah. Kita juga harus melakukan sesuatu sekarang. Tuanku, kami siap memberikan dukungan. Saya siap kapanpun untuk diperintahkan, tuanku. Belum sempat Jaka memberikan perintah, Ravana sudah bergerak. Ia mengepakkan sayap poniknya dengan satu hentakan kuat, melesat ke arah Jaka seperti peluru api. Semburan api hitam kemerahan menyapu jalur pendakian. Panasnya begitu ekstrim hingga membuat udara di sekitarnya nampak terdistorsi. Jaka bereaksi dengan cepat. Ia melompat ke samping dengan gerakan yang presisi. Aku tahu, klan Ponik pasti menginginkan sesuatu. Kau tidak akan bisa mengalahkanku. Sekalipun tetua tertinggi klan Ponik kemari, aku akan membunuhnya. Ravana menyatukan kedua telapak tangannya di dada, mengumpulkan bola api Ponik yang terkontaminasi. Ukurannya terus membesar hingga mencapai diameter 3 meter. Ia kemudian menembakkan bola api itu dengan kecepatan tinggi. Jaka tidak mundur. Ia mengangkat tangan kanannya ke depan. Ponik muda yang bertengger di bawahnya mengeluarkan kicauan nyaring. Api Ponik abadi berwarna keemasan menyembur dari sayap kecil burung itu, menyatu
dengan energi Jaka. Dua jenis api yang berbeda sifat itu bertabrakan di tengah udara. Ledakan besar tercipta, memicu gelombang kejut yang membuat batu-batu di sekitar menara hancur menjadi debu. Ravana mendengus. Ia menggerakkan tangannya secara melingkar untuk menepis sisa api kemasan Jaka. Kau dari klan Ponik. Kenapa kau begitu dendamnya hanya ditinggal di sini? Bukankah kau bisa pulang sendiri? Tahu apa kau pesuruh? Aku dulunya adalah salah satu anggota terbaik dari klan Ponik. Tapi mereka membiarkanku terkontaminasi saat aku mencoba menyerap kekuatan iblis untuk melindungi mereka. Aku rasa kau salah paham. Klan Ponik tidak pernah mengkhianatimu. Siapapun yang terkontaminasi energi iblis, kadangkala mereka kehilangan kendali. Kau mungkin telah membunuh anggota klanmu tanpa alasan. Jangan bicara omong kosong, pesuruh. Tahu apa kau tentang kami? Lihatlah betapa pengejutnya mereka. Sampai-sampai seorang manusia sepertimu yang datang kemari mengatasnamakan klan Ponik sungguh menggelikan. Mereka tidak mengirimku karena pengecut, tapi mereka mengirimku karena mereka peduli. Jaka terus berkata di sela-sela ia menangkis serangan Ravana. Ia menyampaikan kisah tentang harapan dari klan Ponik yang masih tersisa, tentang rencana para leluhur yang memulihkan keseimbangan dan keinginan tulus mereka untuk menyelamatkan setiap anggota yang jatuh ke dalam kegelapan. Kata-kata itu cukup menggoyahkan Ravana. Ia nampak berjuang melawan konflik batin yang dipicu oleh kata-kata Jaka. Yu bergerak dengan sangat cepat, muncul di balik bayangan. Ia meletakkan telapak tangannya di punggung Jaka, menyalurkan aliran energi murni yang terasa sejuk. Master Boy, gunakan energi semestaku. Kita bisa membangkitkan kesadarannya. Tidak ada waktu untuk melakukan tindakan pemurnian. Jangan gunakan Boy. Aku mengerti, Master. Cahaya putih keemasan yang sangat terang memancar di tubuh Jaka, menerangi seluruh puncak bukit hingga menembus kabut hitam yang sangat pekat. Kau adalah salah satu leluhur klan Ponik saat ini. Berusahalah untuk melawan kehendak iblis yang telah mengendalikanmu. Niating Sonachiku, kamulyaning jagat! Ravana melolong kesakitan. Tubuhnya bergetar hebat di udara. Asap hitam pekat yang merupakan manifestasi energi kontaminasi mulai dipaksa keluar. Asap itu menguap dan menghilang saat bersentuhan dengan cahaya pemurnian Jaka. Ravana kehilangan daya dan ia terjatuh ke tanah. Ia berlutut dengan satu kaki. Nafasnya terengah dan keringat bercucuran di wajahnya. Matanya kini tidak lagi merah menyala, melainkan berwarna coklat jernih yang memancarkan kesadaran. Aku ingat sekarang. Aku mencoba melindungi mereka, tapi aku telah gagal mengendalikan kekuatan ini. Kesalahan masa lalu itu tidak perlu diulang. Great Lord ini akan membantumu membersihkan sisa kekacauan di sini. Ravana mengangkat kepalanya. Kini wajahnya nampak jauh lebih muda dan tenang. Kesadaran penuh telah kembali dalam dirinya. Ia menoleh ke arah menara hitam yang masih berdiri angkuh di belakang mereka, lalu menuju ke pintu besar di dasarnya. Klan Ponik tepat mengutusmu kemari. Kau sungguh sangat bisa diandalkan. Aku tahu apa yang kau cari. Bintang api jiwa ada di dalam ruang paling dalam. Tapi kau harus cepat. Musuh terkuat yang terkunci oleh leluhur dahulu mulai mengendurkan ikatannya akibat energi pertempuran kita. Jika begitu, kita tidak boleh membuang waktu lagi. Ravana menarik nafas dalam-dalam, membuat rongga dadanya mengembang penuh hingga batas maksimal. Secara perlahan, sayap Ponik emasnya kini telah pulih terbuka lebar, menepis debu-debu di sekitarnya. Api murni berwarna kuning cerah mulai menyala di setiap helaian bulunya, memancarkan kehangatan yang sebenarnya. Terima kasih. Berkat dirimu, aku kini bisa kembali. Tidak perlu kau pikirkan. Jika kau masih belum pulih benar, kau bisa di sini lebih dulu. Baiklah, tapi hati-hatilah. Bintang api jiwa mungkin juga mengalami perubahan.
Anda tidak usah khawatir. Tuan kami pasti akan menyelesaikan semuanya dengan mudah. Hehehe. Jaka mendengar pujian itu dan langsung mengubah posisinya. Berdiri tegak dengan dagu terangkat dan tangan terlipat di dada, memasang pose terbaiknya. Baiklah, lokasi gua api ada di sana. Bintang api jiwa disembunyikan di dalam. Aku tidak bisa mengantar kalian ke sana. Wah, sepertinya ini adalah langkah terakhir. Sekarang mungkin tidak akan mudah. Aku punya firasat yang kurang baik. Ravana menyerahkan sesuatu kepada Jaka. Ini adalah kunci untuk membuka pintu gua. Berhati-hatilah. Baiklah, serahkan semuanya pada Great Rod ini. Angin lembah yang dingin bertiup pelan melewati puncak bukit, menerbangkan sedikit abu dari tanah. Tidak ada satupun dari mereka yang berbicara untuk beberapa saat. Konik muda yang sejak tadi diam kini terbang rendah mengitari tubuh Ravana yang sudah membatu. Burung kecil itu mengeluarkan suara kicauan yang panjang dan bernada sedih. Dia telah berjuang sangat lama. Akhirnya ia telah terbebas. Aku pastikan akan meneruskan misi dan perjuangannya. Baiklah, semuanya bersiap. Kita akan bergerak sekarang. Yu melangkah lebih maju sedikit. Matanya terbuka lebar mengamati intensitas cahaya yang keluar. Energinya sangat stabil. Tidak ada tanda keanehan, Master. Tiba-tiba, seluruh gua berguncang dengan frekuensi yang sangat rendah. Lantai gua itu bergetar dengan sangat kuat. Di balik bayangan pilar besar, muncul sebuah sosok yang luar biasa tinggi. Itu adalah raksasa yang seluruh tubuhnya terdiri dari emas murni yang sangat padat. Sudah ribuan tahun terakhir, tempat ini telah dibuka. Katakan, siapa kalian dan tujuan kalian kemari? Semuanya, tahan diri kalian. Kami membawa esensi api dari leluhur surya api abadi dan telah mendapatkan persetujuan mereka. Tujuan kami adalah untuk membawa bintang api jiwa. Jelas Yu dengan intonasi yang profesional dan penuh rasa hormat. Sebuah aliran api emas yang sangat halus kemudian merambat dari jari raksasa itu dan masuk ke dalam dai Jaka, mencoba untuk menyelaraskan frekuensi energi di antara mereka. Ruangan itu menjadi sangat hening selama beberapa saat. Jaka tetap berdiri diam tanpa mengedipkan mata sedikit pun. Setelah beberapa detik, raksasa api itu menarik tangannya dan menegakkan kembali tubuhnya. Benar, kau telah membawa energi api ponik. Kau adalah bagian dari kami. Jaka berjalan maju dengan langkah yang sangat mantap dan tenang. Uta, Volak, Yada, Subali dan Yu memperhatikan punggung pemimpin mereka dengan perasaan tegang yang tertahan. Jaka sampai di depan pilar. Ia menatap benda berbentuk bintang itu sejenak sebelum mengulurkan tangannya dan menggenggam pusat energinya. Sebuah ledakan cahaya keemasan yang sangat masif meledak keluar dari titik kontak tersebut. Seluruh isi gua bermandikan cahaya putih keemasan. Pilar kristal yang di bawahnya bergetar hebat hingga retakan-retakan kecil mulai muncul di dasarnya. Aliran energi murni mengalir masuk ke dalam tubuh Jaka melalui lengannya, memperkuat setiap jalur meridian yang membuat aura di sekitar tubuhnya menjadi sangat padat dan berkilauan. Sudah saatnya untuk pulang. Jaka memusatkan api pemurnian jiwa miliknya dan menyatukannya dengan energi bintang tersebut. Sebuah gelombang energi melingkar menyebar dengan kecepatan luar biasa dari titik bintang itu, menyapu seluruh permukaan lembah. Suara desisan pembersihan terdengar di mana-mana. Tanah yang tadinya merah pekat dan hitam terbakar secara ajaib mulai berubah warna. Rumput hijau mulai tumbuh dengan cepat di antara retakan tanah yang kini menutup secara otomatis. Kabut hitam dan energi kontaminasi yang menyesakkan di udara seketika menguap dan menghilang tanpa sisa. Wah, tempat ini perlahan mulai pulih. Hebat sekali, tuanku. Tuanku, sekalipun tempat ini kembali seperti semula, cepat atau lambat akan musnah kembali. Di medan perang iblis, perubahan tidak akan bertahan lama. Tapi Tuan Volak, setidaknya misi kita telah selesai. Itu benar. Tadinya aku mengira
akan ada pertarungan yang berat, tapi semuanya begitu mudah karena Tuhan kita yang sangat luar biasa. Kau sudah pandai mengatakan kejujuran, Yada. Great Lord ini sangat memuji ketulusanmu itu. Suatu kehormatan bagiku, tuanku. Master Boy, Master saja. Akhirnya kita berhasil. Sekarang kita bisa kembali ke klan Ponik, bukan? Kita akan langsung kembali. Tidak perlu mengulur waktu lagi. Di langit atas mereka, Ponik muda terbang semakin tinggi menembus lapisan awan. Kepakan sayapnya yang kuat menciptakan aliran udara yang membersihkan sisa-sisa kegelapan di langit. Wilayah Gunung Api Abadi terbentang luas secara horizontal di hadapan Jaka dan para pendampingnya. Jalur pendakian yang terdiri dari susunan batu hitam pekat tersebut dipenuhi oleh retakan-retakan kuno yang dalam. Jejak sisa aliran magma ribuan tahun lalu yang kini telah membatu secara permanen. Udara di sekitaran mereka terasa hangat dan memiliki tekanan yang stabil. Dari arah depan, tempat di mana gerbang utama berada, terdengar suara dentuman yang memecah kesunyian. Getaran itu menjalar melalui lantai batu hitam, dan tidak lama kemudian, suara benturan dan energi menyusul dengan intensitas yang lebih tinggi. Jaka seketika menghentikan langkah kakinya. Ia berdiri tegak, membiarkan jubahnya tertiup angin panas yang membawa sisa-sisa debu pertempuran. Pandangannya terkunci pada gerbang klan Ponik yang menjulang tinggi di kejauhan. Di depan gerbang tersebut, pemandangan kacau tersaji. Para penjaga klan Ponik terlihat sedang berjuang keras menahan gempuran. Sekelompok iblis kecil berkulit hitam dengan mata merah yang menyala bergerak dengan sangat gesit. Salah satu penjaga Ponik yang berada di barisan paling depan berteriak, "Semuanya, pertahankan posisi kalian! Jangan biarkan mereka menembus barisan!" Tanah di sekitar gerbang bergetar secara ringan, membuat beberapa penjaga kehilangan keseimbangan sejenak. Uta melangkah maju satu langkah ke depan Jaka. Tuan, mari kita bantu mereka. Lakukan saja apa yang kau mau, Uta. Suara raungan naga langsung menggetarkan atmosfer wilayah gunung api. Para penjaga Ponik yang sedang terdesak seketika menoleh ke arah sumber suara. Ekspresi ketakutan sempat melintas di wajah mereka sebelum akhirnya berubah menjadi binar harapan. "Lihat, itu seekor naga hitam. Dia bersama Great Lord Jaka. Kita selamat!" Jaka memejamkan mata sejenak, mengambil satu nafas panjang yang dalam untuk memusatkan pikirannya. Saat ia membuka mata kembali, pupilnya nampak berkilau. Ia membuka lebar telapak tangannya ke arah kumpulan iblis kecil di depan gerbang. Api pemurnian jiwa muncul di atas telapak tangannya. Api itu tidak berkobar secara liar, melainkan berputar mengikuti poros yang tidak terlihat dengan ritme yang sangat teratur. Gelombang cahaya menyapu seluruh area di depan gerbang dalam waktu kurang dari 1 detik. Para iblis kecil yang tadinya bergerak liar dan mengaum buas tiba-tiba membeku di tempat, dan secara perlahan asap hitam tipis yang merupakan energi kontaminasi mulai keluar dari sela pori-pori tubuh iblis tersebut. Tanpa ada suara ledakan yang memekakan telinga dan tanpa ada jeritan kesakitan, satu persatu tubuh iblis kecil itu menguap dan menghilang sepenuhnya dari pandangan. Para Ponik yang masih memegang senjata mereka berdiri terpaku. Mereka saling berpandangan satu sama lain. "Selamat datang kembali. Kau berhasil membawa bintang api jiwa. Kami sangat berterima kasih atas bantuanmu. Jika terlambat sedikit saja, korban pasti akan lebih banyak. Sistem pertahanan kami sedang dalam kondisi yang paling lemah saat ini." Apa yang kalian lakukan di perbatasan? Bukankah ini berbahaya? Tugas kami memastikan di sini aman. Sudah biasa terjadi bentrokan kecil di sini, meskipun kali ini jumlah mereka jauh lebih banyak dari biasa karena mereka tertarik fluktuasi energi dari dalam gua. Silakan masuk lebih dulu, Tuan Jaka. Tetua dan seluruh klan sudah menunggu. Beberapa saat kemudian, di ujung halaman, pada sebuah gunung batu yang ditinggalkan, barisan-barisan para tetua tertinggi klan Ponik. Wajah mereka terlihat serius, namun mata mereka tidak lagi menyorotkan rasa benci atau penolakan seperti saat Jaka pertama kali menginjakkan kaki di tempat itu. Jaka terus berjalan hingga ia sampai tepat di tengah halaman utama.
Ribuan pasang mata mengikuti setiap gerakan kakinya. Jaka berhenti, kemudian ia mengangkat kotak kristal berisi bintang api jiwa tinggi-tinggi ke udara, memastikan setiap orang yang ada di sana dapat melihat benda keramat itu. Great Lord ini telah berhasil membawa kembali bintang api jiwa. Lihat itu benar-benar bintang api jiwa yang hilang. Auranya sangat murni. Aku bisa merasakan kehangatan yang berbeda hanya dengan melihatnya dari sini. Dari atas panggung, seorang ponik muda yang menggunakan jubah khusus pewaris melangkah turun dengan gerakan yang sangat mantap dan terkendali. Ia berjalan membelah kerumunan hingga sampai tepat di depan Jaka. Jaka, aku sungguh meminta maaf atas sikapku yang awalnya meragukanmu. Aku salah telah menilai dirimu. Sebagai pewaris dari klan Ponik, aku sungguh minta maaf. Dan untuk kedepannya, jika tidak keberatan, aku ingin kau berdiri bersamaku, memimpin klan ini bersama. Great Lord ini menerima permintaan maafmu. Aku hanya ingin mencari pencerahan, dan aku sudah mendapatkan itu. Dan aku sama sekali tidak berminat untuk menjadi seorang pemimpin atau semacamnya. Tapi Great Lord ini akan selalu ada membantu klan Ponik jika dibutuhkan. Baiklah, aku menghargai keputusanmu. Mari kita berteman sampai akhir. Suara sorakan itu membumbung tinggi, menyaingi suara pilar-pilar api. Para tetua tertinggi di atas panggung saling bertukar pandang satu sama lain. Mereka mengangguk serempak sebagai tanda persetujuan. Tetua tertinggi yang berada di posisi paling tengah melangkah maju ke tengah panggung. Para anggota klan Ponik minta perhatiannya. Berkat perjuangan Jaka, bintang api jiwa telah kembali dan bahaya dari lembah telah menghilang. Oleh karena itu, kami para tetua telah berdiskusi dan memutuskan untuk menerima Jaka sebagai anggota resmi dari klan Ponik. Dan kami memberikan gelar khusus kepadanya, yaitu Sang Ponik Bintang Agung. Di tengah-tengah sorak-sorai yang membahana tersebut, terjadi sesuatu pada tubuh Jaka. Tiba-tiba, kepadatan energi di dalam meridian tubuh Jaka meningkat secara drastis secara spontan. Tubuhnya mulai memancarkan cahaya yang sangat terang. Jiwa sugesti miliknya bergetar dengan frekuensi yang sangat tinggi, seolah-olah ia baru saja mendapatkan asupan energi murni dari semesta. Jaka memejamkan matanya, merasakan pergeseran level kekuatannya. Secara mendadak, aura Chaos Order muncul di permukaan kulitnya, dan Jaka merasakan kini ia telah naik tingkat ke Chaos Order ke-8. Master Boy, Master maksudku, akhirnya kau resmi menjadi bagian dari klan Ponik. Bukankah itu luar biasa? Ditambah lagi, kau tiba-tiba naik tingkat ke Chaos Order ke-8 begitu mudahnya. Ini benar-benar luar biasa. Di sini terlalu ribut, tapi aku suka kejujuran mereka. Hari bahagia memang harus dirayakan, Master. Kami tidak salah mengikuti Anda, Tuan. Aku sangat bangga bisa menjadi saksi sejarah yang hebat ini. Great Lord ini sangat terhormat menerima gelar ini. Aku akan terus meningkatkan diri agar bisa membantu teman-temanku dan siapapun yang membutuhkan. Karena Great Lord ini sangat teliti, maka sangat disayangkan aku tidak bisa berikan banyak kata-kata pencerahan. Meskipun pidatonya sangat singkat dan terkesan ingin segera selesai, anggota klan tetap memberikan tepuk tangan yang sangat meriah. Di ufuk timur langit sisi timur klan Ponik, muncul sebuah pendaran cahaya kebiruan yang sangat kuat dan stabil, membelah langit yang telah mulai senja. Suara dengungan energi terdengar hingga ke halaman utama. Tetua tertinggi melihat cahaya tersebut dengan senyuman tipis, seolah-olah ia memahami makna dari kemunculan cahaya tersebut. Ponik Bintang Agung, lihatlah ke sana. Ancaman dunia tidak akan pernah hilang begitu saja. Kami, para orang tua, tahu betul niatmu sejak awal, tapi kami percaya dengan jalanmu. Jadilah yang terkuat. Bawalah nama klan kami dalam pertarunganmu di masa depan. Itu adalah kehormatan bagi kami.
Tentu saja tetua, tidak banyak yang bisa aku katakan, tapi klan Ponik akan selalu menjadi bagian dari Great Lord ini. Jaka berdiri tegak, aura kewibawaannya kini terasa jauh lebih pekat dan berwibawa setelah kenaikan tingkat energinya. Gaya khasnya yang tetap ia pertahankan menambah karisma yang sulit dijelaskan oleh kata-kata. Namun, di balik sikap tenangnya, tekad di dalam matanya terlihat jelas. Ia tahu bahwa perjalanan panjangnya baru saja memasuki babak baru. Ancaman lain yang lebih besar sudah pasti menunggu di luar batas wilayah gunung api tersebut. Dan kali ini, dengan dukungan penuh dari klan Ponik dan gelar barunya, ia bisa berjalan maju dengan kepercayaan diri yang jauh lebih besar lagi dari sebelumnya.